Perkenalkan, nama saya Gede Deva Wahyu Indiana, NIM 190111176. Dalam video ini akan membahas mengenai asuransi jiwa. Adapun beberapa materi yang akan disampaikan dalam presentasi ini adalah satu, apa yang dimaksud dengan prematur death, menggambarkan dampak finansial dan dari prematur death pada berbagai tipe keluarga. Dua, apa perlunya pendekatan untuk memperkirakan jumlah asuransi jiwa bagi dirinya sendiri. Tiga, apa saja metode yearly renewable term untuk menyediakan proteksi jiwa bagi individu. Baik, sebelum masuk ke materi, yang saya bahas pertama adalah mengenai pengertian asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggal terlalu cepat ataupun karena hidup terlalu lama. Adapun beberapa dua resiko yang dapat saya sebutkan, antara lain karena resiko kematian, yang kedua kemudian resiko hidup terlalu lama. Hal ini sudah barangkali akan membawa banyak aspek apabila resiko yang terdapat pada diri seorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa. Adapun tujuan asuransi jiwa, yang pertama dari segi masyarakat, umumnya asuransi jiwa biasa memberikan keuntungan tertentu terhadap individu atau masyarakat. Yang kedua adalah dari segi pemerintah perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang besar operasinya umumnya kepunyaan dari pemerintah. Adapun beberapa manfaat dari asuransi jiwa terhadap pembangunan ekonomi antara lain sebagai alat pembentukan modal, kemudian yang kedua sebagai lembaga penabungan. Baik, yang selanjutnya adalah prematur death. Prematur death dapat disimpulkan sebagai kematian dari kepala rumah tangga dengan kewajiban keuangan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan. Secara umum ada 3 pendekatan yang harus diperhitungkan oleh dalam merencanakan asuransi jiwa. Yang pertama adalah pendekatan klien, kemudian yang kedua pendekatan tanggungan, kemudian yang ketiga pendekatan kebutuhan modal. Yang pertama adalah pendekatan klien. Di dalam pendekatan ini nilai-nilai uang pertanggungan dihitung berdasarkan nilai ekonomis. Pendekatan ini menghitung kebutuhan asuransi jiwa seseorang berdasarkan besarnya pendapatan bulanan dari tanggungan dikalikan dengan lama kebutuhan asuransi tersebut. Yang kedua adalah pendekatan kebutuhan tanggungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan standar hidup keluarga yang ditinggalkan dengan memasukkan polis asuransi yang sudah dimiliki. Memperhitungkan tingkat inflasi
dan aset likuid yang dimiliki oleh tanggungan. Baik, di sini saya Luluh Putri Dharmapadmi, NIM 1901173, kelas eksekutif jurusan S1 Manajemen, akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Materi selanjutnya adalah metode lain yang lebih akurat adalah yang disebut analisa kebutuhan asuransi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi kebutuhan keluarga Anda. Yang kedua yaitu hitung semua sumber daya keuangan di luar pendapatan. Yang ketiga adalah selisih antara kebutuhan dan sumber daya keuangan adalah jumlah yang harus ditutup oleh asuransi jiwa Anda. Contohnya yaitu kita memiliki hutang 200 juta rupiah dan kebutuhan bulanan kita yaitu 20 juta rupiah per bulan hingga 15 tahun ke depan. Lalu dana cadangan kita yaitu 300 juta rupiah. Jadi tanpa mempertimbangkan pendapatan pasangan dan aset yang Anda miliki, maka keluarga Anda membutuhkan uang pertanggungan yaitu 200 juta rupiah tambah 20 juta kali 12 bulan kali 15 tahun dan tambah 300 juta, yaitu hasilnya 4,1 miliar. Oke, materi selanjutnya itu adalah Yearly Renewable Dam. Metode ini pada premi risiko yaitu unsur risiko kematian saja yang direasuransikan. Dengan program YRT, Trading Company setiap tahun akan mengasuransikan jumlah risiko bersih saja. Ciri-ciri program reasuransi Yearly Renewable Dam. Yang pertama itu, liability reassurador tidak sama dengan liability asurador karena liability reassurador hanya meliputi risiko saja, sedangkan liability asurador meliputi unsur risiko dan saving sesuai pertanggungan aslinya. Yang kedua itu, premi reasuransi tidak sama dengan premi asuransi. Premi reassurador hanya merupakan premi risiko saja yang besarnya tergantung pada mortality rate dan mortality table. Yang ketiga itu, premi reasuransi akan berubah setiap tahunnya karena mengikuti mortality rate usia yang bersangkutan. Contoh kasusnya yaitu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tidak punya rencana dan mengira akan meninggal di sebuah kecelakaan maut. Namun, beliau adalah seorang yang bijaksana. Maka beliau sudah menyiapkan segala risiko yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Beliau memiliki asuransi jiwa prudensial dengan menabung 2 juta per bulan. Beliau di cover jiwa dengan total nilai mencapai 1,7 miliar. Sehingga waktu kejadian tersebut menimpa beliau, maka asuransi prudensial membayar pihak keluarga Ustadz Jeffrey sebesar 1,7 miliar. Meski nilainya tidak sesuai dengan harga jiwa Ustadz Jeffrey, akan tetapi keluarga yang ditinggalkan akan merasa diringankan.